bersama matahari. Aku bergetar di senja dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar di senja dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar di senja dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Salam Indonesia. Halo pemirsa, senang sekali kali ini kita berdua ada Mas Pur Segi Panjang yang super ganteng ya. Kalau sebelahan berdua. Mas, aku boleh jadi tanggamu aja ya. Tetangga ya Mas Pur, Mbak Isya Dewi ya. Dewi. Kita ketemu di program apa Mas? Arci. Aspirasi Rakyat Jogja. Istimewa. Apa yang istimewa tuh Mas? Istimewanya karena kita selalu memberikan informasi, selalu memberikan apa yang masyarakat butuhkan, apa yang kamu butuhin aku sediain. Rasah Mas, tak golek dewe. Nolak alus gitu Rasa ya. macam-macam. Mas, nek masalah kebutuhan loh. Saya kira konco-konco gue tuh bebas banget ya, mau kerja di bidang apapun bisa. Ada yang MUA ya kan, muah-muah, make up artist, itu juga bisa. Sampai bookingannya tuh dari luar kota banyak banget loh Mas, sampai ke Jakarta juga. Bebas pokoknya sekarang tuh cewek-cewek mau berkarya dimanapun. Nek kamu ki mending nggak usah kerja. Istriku tuh tidak boleh bekerja. Loh. Nanti tangannya itu yang halus menjadi kasar di rumah. Di rumah Seperti zaman dulu itu masak ada mana maca nang omah kuwi gitu wae. Dadi menjadi istilahnya meng permaisuri di istanaku sendiri. tapi diisi toh. Ayo semampuku. Nggak asik. Nek dulu saya tuh nek sama nganu pasangan itu tak kei 10 juta. Sekali itu dok. Sekali di awal doang. Nah iya. Ayo. Tak cukup 10 juta pisan kuwi dok. Bar kuwi aku melu kowe. Nah, itu nggak boleh. Loh, kok nggak Laki-laki boleh, harus ngapa? jelas kalau menjadi suami itu penghasilannya memenuhi kebutuhan dasar dari keluarga. Kepala rumah tangga itu ngatur. Istri nggak nurut. Wah, Apa? tak kerasi no. Piye? Hei. Hei, apa kabar? Piye dangdut le? Ya enggak, maksudnya nek tidak mau diatur, manut sama aku enggak. Oh ya nggak gitu mas. Lu gitu bang, saya gitu kok. Iya. Mboten pareng. Niku klentu Mas Pur. Kok klentu Ya pripun? nggak boleh. Loh, saya tuh pemimpin rumah tangga harus tegas loh. Nek pemimpin ra tegas kepiye?
Untung kok wae pemimpin. kok ada yang usul, kok ada Kalau tetangga sebelah kaya ratri moro keluarganya sih lo ya. kok ada sih keluarga Anda? Aku tidak berkeluarga dengan Anda. Ayo Mas, hari ini kita membahas tentang Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, ini. Tanggal 25 November itu Betul. peringataannya. Refleksi. Ngerti refleksi dah? Pijet. Lah, aku tak senengi. Itu. Podo rambutun nih gitu. Nah, ini piye tentang apa Hari Internasional Penghapusan Kekerasan itu piye? Ya. Nah ini kita sudah ada 3 orang tamu. Ini perempuan-perempuan hebat semua. Berarti saya ganteng dewe ta ini. Kandani makanya tak sebut Anda yang paling ganteng kalau sakmen iki ra ono tunggale atau ra ono musuhe. Tapi ini tadi tetangga yang ikut memberikan komentar ya kan Mas ya. Bisik-bisik tetangga. Ganti wae. Kita aku sepakat Atau mungkin sih. saya kan padu lo bojoku. Ganti wae kon ganti karo sing bisik-bisik, Mas. Berani. Ayo tidak. Buatan bareng. Ya pemirsa, kali ini di RJ kami sudah bersama dengan 3 orang tamu istimewa kami. ini. 3 orang perempuan yang penuh dengan Betul. inspirasi. Perempuan-perempuan hebat. Banget ini pokoknya. Sri Kandi, Sri Kandi. Sri Kandi hebat ini ya. Ini yang satu ini Komisi A DPR DIY Mas, bayangke Mas. Seneng saya. Apalagi ngomongin komisi kayak piro iki nggo komisi. Beda. Iya toh maksudnya. Wah, ini maklaran. Lagi ora masalah maklaran. Nah, teh Mas. komisi A. Beliau ini wakilnya dari masyarakat, wakilnya rakyat. Jin. Halo Mas, ini ada Dr. Hajah Yuni Satya Rahayu SSM HUM. Ibu apa kabar? Baik, Mbak Isya. Sehat ya Bu ya? Oke. Iya, ini ternyata tetangga kita ini anggota dewan Nah, Mas tadi iya, itu. makanya kamu tuh jadi perempuan, jadi wanita yang lembut kayak ibu iya. Aku lemah lembut loh. Halo, Kadang Mas. lemah lunglai. Lemah gemulai ya. Awan lembut kayak aku Lembut. keringetan ngono guys Nah. ngeleh. Duh, tobat ya aku malah. Nah, terus di sampingnya beliau ini juga luar biasa. Nah, Sosok leader perempuan yang penuh inspirasi juga. Beliau ini Kepala di P3AP2DIY Ibu Elina Hidayati Sumardi SIPMN. Pripun kabar Ibu Elina? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Saya gatel ya itu. Kerasnya Gimana? itu loh calon benak gitu. Baiknya saya apain ini Bu? Nah, dia sengaja Bu. Kenain dong mah. Dia sengaja biar saya megang-megang. Jadi saya harus menjaga kekuatan, keimanan dan ketakwaan untuk membiarkan Anda apa adanya. Ya kan? Yang ketiga, Mas. Yang ketiga, Siapa? ini ada Mbak Ayu Usada Rengkaning Tias, MSOS, dosen. Iya, Tahu dosen? yang ngajar. 12. Nah, satu dosen. Dosen Ini UNJ. di UNY. Wah, ini sudah komplit ya. Ojo macam-macam Mas. Ini akademisi, intelektualnya tinggi ya toh. Nah, saya dulu sekolah tinggi ra entuk. Karena Singunen. oh ya rawani ya. Ayo. Terus kayak neng gini wae Mas. Banget. Kita sapa ada Ibu Ayu Usada Rengkaning Tias MSOS. Bu Ayu, selamat datang di RJ Ibu. Iya. Ini kalau kita bahas mengenai tema hari ini, Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, ini kan kita tinggal di daerah istimewa Yogyakarta ya. Betul, Inci. Kayaknya tergelitik ingin tahu sebenarnya apa iya angka kekerasan terhadap perempuan itu di DIY itu apakah tinggi, Tinggi, rendah. terus kekerasannya itu modelnya piye? Ya, itu kan kita santun-santun yo, ora tahu iya kan? keras blas yo. Nah, ini mau Mas Pur barusan. Alah sidik. Oh sih. Kita ke Bu Yuni dulu, monggo silakan Ibu. Seperti apa sebenarnya kalau kondisi di DIY? DIY ini sebetulnya angka harapan hidupnya tinggi begitu ya. Artinya sebetulnya kita ini hidup di DIY ini cukup bahagia. Nggih. Maka kemudian angka harapan hidup perempuan ini lebih tinggi daripada laki-laki 77 dan laki-laki itu 73. Oh iya. Dan kalau DIY ini kan juga dikenal sebagai kota pelajar, kota pendidikan, begitu ya. Miniaturnya Indonesia, artinya seharusnya komplit pepak gitu ya kalau ada di Jogja ini. Nah, tetapi kita juga masih melihat misalnya masih ada angka pernikahan dini yang masih cukuplah lumayan begitu ya di DIY ini. Padahal kita ini sebagai kota pelajar kan harusnya tidak terjadi itu, tetapi ini juga menjadi PR kita berkaitan dengan angka pernikahan dini. Nah,
kemudian juga masih banyak perceraian. Nah, ini semua sebetulnya masuk di dalam perhatian kawan-kawan aktivis perempuan begitu ya, bagaimana masalah pernikahan dini, kemudian juga masalah masalah angka perceraian yang masih tinggi, kemudian juga di dalam pendidikan perempuan juga masih tertinggal jumlahnya dibanding laki-laki. Semakin pendidikan tinggi itu semakin sedikit perempuan yang ada di pendidikan, jenjang pendidikan tersebut. Ini menjadi satu hal yang di satu sisi kita ini kota pelajar, tapi di sisi yang lain ternyata masyarakat Jogja sendiri tidak bisa menikmati itu karena masih ada keterbatasan berkaitan dengan pendidikan. Nah, beberapa kelemahan yang kita miliki di DIY ini ternyata juga masih adanya pandangan masyarakat ya, yang melihat ya kalau perempuan ya di rumah saja, kayak Mas Pur itu tadi loh. Selentik aja nih Bu. Jadi kalau perempuan ya di rumah saja, nggak usah bekerja begitu. Padahal ternyata kebutuhan hidup ini tidak bisa dipenuhi hanya oleh bapak-bapak itu tadi. Sehingga memang laki-laki perempuan ini memang didorong untuk harus bekerja. Sehingga kalau kita melihat ya pendidikannya banyak tinggi begitu, tapi kemudian kok masalah tenaga kerja kita ini juga tidak bisa menggapai untuk menjadi yang lebih baik begitu. Meskipun kalau di lingkungan Pemda DIY sebetulnya kita cukup memberikan apresiasi tinggi ya. Banyak perempuan-perempuan, bahkan Bu Sekda sekarang ini Bu Sekda pertama yang perempuan begitu. Sebelumnya itu laki-laki begitu ya. Nah, ini kemudian yang menjadi satu kebanggaan. Tapi di sisi lain juga masyarakat kita ini masih punya banyak PR besar berkaitan dengan angka perceraian. Ya kalau perceraian mati mungkin nggak masalah, tapi ini kan perceraian hidup, artinya kan ada satu masalah yang menyebabkan pasangan ini harus berpisah. Begitu. Nah ini yang kemudian kita melihat ya apa yang harus kita lakukan. Ternyata kan salah satunya juga angka kekerasan itu juga banyak begitu ya. Di DIY ini perceraian itu bukan hanya karena masalah ketidakcocokan, tetapi juga permasalahan ada KDRT di situ, kekerasan dalam rumah tangga di situ, kemudian juga sebetulnya kita juga tidak aman di rumah. Seharusnya rumah itu kan menjadi rumah yang aman ya untuk kita, untuk perempuan, untuk anak-anak kita. Tapi rumah ternyata tidak menjadi tempat yang aman untuk perempuan. Di tempat kerja pun perempuan juga tidak mendapatkan aman begitu, daerah yang aman. Ternyata misalnya masih ada pelecehan seksual begitu ya, masih terjadi perkosaan terhadap perempuan, dan itu bukan hanya dialami oleh perempuan yang perempuan yang memiliki tubuh yang sempurna. Tubuh yang sempurna maksudnya tidak difabel begitu. Ternyata difabel juga mengalami hal yang seperti itu. Nah, kondisi-kondisi ini mungkin jenis-jenis kekerasan selain ada perkosaan, ngenengke itu ya loh Mas, ngenengke itu ya kekerasan loh Mas. Ngenengke itu jadi kekerasan. Wis ngenengke terus nggak dikasih nafkah ekonomi lah, itu tambah kekerasan tuh Mas. Nek sayang glungoni itu ya kekerasan Bu. Tidak memberikan perhatian nggih Mas. Nek kan nesu wae kula lunga niku nggih kekerasan mboten. Lah iya, kan harusnya dalam rumah tangga itu kalau ada masalah itu kan harus diselesaikan. Memang kamu tempatnya dengan salah baik, Mas. begitu. Sehingga memang kita masih punya banyak, apalagi di DIY ini juga keluarga mudanya itu banyak begitu. Keluarga mudanya banyak, artinya mereka yang baru lulus kuliah kemudian mencari kerja, hidup, menikah ya, kemudian ada terjadi kekerasan di dalam rumah tangga maupun di tempat dia bekerja. Nanti kita bahas lebih lanjut Mas. Anda sebagai tempatnya salah, sekarang koreksi diri. Saya kleru wis. Nasib Mas apa Mas? Tobat iki. Saiki ngeteh-ngeteh sik, tenangkan diri dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kembali untuk Anda kami berdua dan juga 3 tamu kami masih di Arci Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa.
Nah, pemirsa, kita masih lanjut lagi di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Mas, tadi kan Bu Yuni sudah menyampaikan ya beberapa hal kondisinya di Yogyakarta. Ini padahal Yogyakarta kota pendidikan ya kan? Yang ya kan harapannya kan bisa dikatakan ini tingkat pendidikan masyarakat secara umum itu sama merata bagus gitu. Betul. Tapi Dan ternyata kunci ini nanggone dini lho. Aku kan kleru tau pernikahan dini. pernikahannya dini. Nek Juni mungkin ra apa-apa. Ini bukan nama orang, Iya Mas. toh maksudnya aku kleru terus lho. Oh, Ke segmen sisi kleru terus. lho. tapi- Ngenengke kleru. Ngenengke kleru. Iki dini, tak ganti Juni yo kleru. Kleru. Komentar ya kleru. Kleru iki. Nah, kita lanjut aja. Sekarang kita ganti ke Bu Erlina ya. Oke. Karena beliau ini kan memimpin sebuah lembaga DP3AP2 ya kan di DIY. J. Ini kan pasti kan ada program-program J, juga. betul. Bagaimana juga ini terutama terkait tanggal 25 November. Iya. Pasti kan ada program yang sesuai dengan target yang akan dituju. Monggo Iya. Bu Erlina bisa melanjutkan informasi. Ya, jadi target kami artinya semua se-DIY ini semua yang bergerak di dalam anti kekerasan ya, baik di provinsi maupun kabupaten kota, baik itu instansi pemerintah maupun LSM maupun jaringan-jaringan forum perlindungan korban kekerasan itu targetnya memang menurunkan angka kekerasan. Ya, betul. Setiap tahun supaya nanti menurun terus begitu ya. Dan itu adalah pekerjaan kami, ketugasan kami semua itu setiap tahun. Tetapi lebih diingatkan lagi gitu ketika kita semua memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Yang berlangsung 10 hari. Jadi setiap tahunnya itu lebih ditekankan lagi peringatannya itu 10 hari. Dari tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember. Oh ya. Walaupun di luar itu kami tetap melakukan semua kegiatan dalam rangka untuk anti kekerasan. Nah, 10 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak itu lebih intens lagi, semua bergerak bersama untuk melakukan pertama sosialisasi. Sosialisasi anti kekerasan, kemudian advokasi kepada semua, baik itu instansi pemerintah, lembaga, instansi swasta, perusahaan-perusahaan, rumah tangga, desa-desa atau kelurahan dan sebagainya untuk menjadikan lingkungan yang ramah perempuan dan anak. Jadi semua layanan-layanan pun juga demikian. Ada sekolah ramah anak, tempat ibadah ramah anak, polsek ramah anak, puskesmas ramah anak, semuanya. Tempat bermain ramah anak, ramah perempuan dan anak dan sebagainya. Artinya supaya semua tempat itu nyaman bagi perempuan dan anak untuk beraktivitas, untuk hidup, untuk tubuh berkembang supaya kemudian menjadi optimal dan perempuan dan anak menjadi punya kesempatan untuk memberikan ruang bagi dirinya berkembang secara optimal. Nah, maka kemudian selain negara itu sudah melengkapi dengan regulasi-regulasi ya sampai ke tingkatan daerah, artinya ada perda-perda, ada pergub, ada SOP, ada macam-macam RAD dan sebagainya, itu dalam rangka untuk mendukung itu. Sebetulnya perhatian negara terhadap anti kekerasan itu sudah sangat bagus. Bahkan kemudian ada regulasi-regulasi yang sampai ke sekolah, sampai ke perguruan tinggi dalam bentuk permen-permen gitu ya, Permendikbudristek untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ada pencegahan dan penanganan di lingkungan perguruan tinggi, itu semua. Selain yang ramah anak, ramah perempuan tadi ya, sehingga sebetulnya semua perangkat ini kan sudah ada. Masalahnya kenapa masih juga terjadi kekerasan-kekerasan yang diadukan ke layanan kami itu baik di provinsi, kabupaten, kota maupun LSM-LSM yang menangani korban kekerasan tadi, itu masih cukup tinggi. Nah, kenapa? Itu yang harus kemudian kita kupas tuntas dan selalu harus kita ingatkan, kita sadarkan setiap tahunnya tadi melalui Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Nah, kenapanya itu yang kemudian juga harus ada program-program kegiatan dalam rangka untuk mencegah, menangani maupun solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, Bu Yuni melalui Komisi D, DPRD DIY itu juga sangat mendorong, kemudian juga termasuk diantaranya menghasilkan atau mensahkan regulasi-regulasi seperti Perda. Tahun ini pun disahkan Perda Provinsi Layak Anak, DIY Layak Anak istilahnya begitu ya. Supaya lingkungan DIY ini benar-benar menjadi ramah anak tadi, tidak ada kekerasan terhadap anak, kemudian memberikan ruang tumbuh yang berkembang yang optimal bagi anak-anak, fasilitasi, sarpras dan sebagainya yang mendukung itu. Nah, itu semua ada di dalam Perda yang disahkan
teman-temannya Bu Yuni di DPRD DIY gitu. Kemudian ada perda tahun ini juga disahkan untuk perda TPPO atau trafficking, perdagangan, jadi perdagangan manusia gitu. Manusia kok diperdagangkan ya. Nah, itu juga termasuk salah satu jenis kekerasan TPPO itu atau trafficking itu. Yang di dalam data kami juga ada, di dalam penanganan layanan penanganan juga ada klien-klien terkait dengan TPPO. Nah, untuk yang kekerasan itu tahun 2024 ada 1.326. Itu yang berani mengadukan atau yang teradukan oleh orang lain dan sebagainya. Artinya yang dilayani oleh lembaga-lembaga layanan kekerasan perempuan dan anak. Kalau yang tidak berani melaporkan, takut melaporkan, diancam oleh pelaku untuk melaporkan, intimidasi, ancaman dan sebagainya, mungkin masih banyak. Nah, itu yang masih harus kami advokasikan, sosialisasikan begitu ya, supaya ketika menjadi korban kekerasan itu jangan diam saja. Speak up lah, adukanlah pada layanan pengaduan. Supaya apa? Supaya korban kemudian bisa terdampingi, supaya kemudian korban bisa pulih dari traumanya, korban bisa pulih kehidupannya, dan kemudian bisa beraktivitas meskipun mungkin tidak bisa normal 100% seperti sebelum mendapat kekerasan gitu ya, tetapi kemudian bisa beraktivitas dengan jauh lebih baik daripada menyembunyikan dirinya atau menyembunyikan kasus yang dialami oleh keluarga atau teman dekat atau tetangga dan sebagainya, tetapi korban kemudian tidak mendapatkan pertolongan. Itu kan berarti juga tidak adil bagi korban. Dan yang lebih penting lagi, kalau tidak diadukan, maka kemudian pelaku masih bebas. Bebas melakukan lagi ke orang-orang lain bahkan gitu ya, ataupun melakukan lagi ke korbannya tadi, berulang-ulang terus begitu. Nah, itu tidak akan menimbulkan efek jera dan kemudian juga tidak ada proses hukum untuk kemudian menjerat pelaku supaya kemudian jera dan tidak melakukannya lagi terhadap orang lain dan sembuh dari perilaku kekerasannya. Itu kan penting. Nah, tadi yang disampaikan tadi ya, KDRT dan sebagainya terjadi di dalam rumah tangga. Seringkali itu didiamkan oleh korban, tidak mengadu karena merasa itu aib rumah tangga aib keluarga. Kemudian merasa nanti bakalan bisa sembuh kok, hanya kali ini aja melakukan kekerasan gitu. Atau merasa bahwa ini salahku kok gitu, aku layak menjadi korban karena ini salahku. Seringkali kan seperti itu ya. Atau takut karena sudah punya anak, nanti kalau aku dicerai anakku gimana, aku nggak punya penghasilan dan sebagainya. Atau ada ketakutan-ketakutan yang lain-lain, jadi terstigma, nanti kalau jadi janda aku terstigma loh gitu. Jadi sehingga kemudian tidak mengadukan kasus KDRT yang dialaminya, karena sebagian besar kasus KDRT itu kan menimpa istri sebagai korban maksud saya gitu. Nah, kalau tidak tertolong, pertama bisa terjadi KDRT berulang. Dan KDRT yang makin intensnya makin meningkat. Kita sering mendapat atau membaca berita bahwa sampai kemudian ada pembunuhan ya, yang kemudian si istri kehilangan nyawa karena kemudian KDRT-nya berat sampai kemudian kehilangan nyawa tadi. Nah, tetapi juga tadi ketika intensnya makin tinggi tadi, maka dampak-dampak dari kekerasan ini itu tidak hanya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya juga demikian, karena anak yang sering melihat ibunya misalnya mendapatkan perlakuan kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis, verbal dan sebagainya dari bapaknya, itu akan terpengaruh juga di dalam tumbuh kembangnya secara psikis tadi, sehingga nanti besarnya itu tidak akan bisa sempurna. Secara psikologis itu akan terbawa terus sampai dewasa dan kemudian bisa juga menjadikan itu sebagai contoh sehingga melakukan gampang sekali melakukan kekerasan terhadap orang lain karena yang dicontoh setiap hari melihat itu. Nah, itu bahayanya juga. Maka selalu kami sarankan korban KDRT mengadulah. Atau tetangga yang tahu atau saudara yang tahu, adukanlah gitu. Betul. Sehingga kemudian ada pertolongan terhadap korban. Kemudian yang kedua, yang penting juga kalau itu masih ringan, sedang, belum sampai berat banget sampai harus masuk rumah sakit dan sebagainya ya. Itu kemudian bisa dimediasi. Maksudnya dimediasi adalah si pelaku juga mendapatkan konseling psikologi, konsultasi psikologi, bahkan terapi perubahan perilaku, sehingga kemudian bisa sembuh dari perilaku kekerasannya. Itu sisi positifnya ketika mengadu. Sehingga kemudian tidak terjadi lagi, pelaku sembuh gitu. Walaupun nanti tahapan konseling psikologinya tadi itu agak lama gitu betul. Ya.
itu nggak apa-apa, tapi kan kemudian bisa sembuh daripada didiamkan dan kemudian berulang-berulang terus gitu. Taruhlah kemudian cerai begitu ya, tapi kemudian si pelaku ini nanti nikah dengan orang lain, dengan perempuan lain, melakukan lagi Bisa KDRT terjadi karena itu kan lagi masih kalau bawaannya perilaku kekerasan gitu. Kalau tidak tersembuhkan akan begitu. Nah, kemudian juga penting sekali yang anak-anak ini tadi. Supaya terlindungi, tidak mendapatkan contoh yang buruk gitu ya. Nah, di dalam mediasi itu termasuk nantinya konselingnya adalah konseling keluarga. Jadi si korban ditangani, pelaku ditangani, anak-anaknya ditangani, supaya bisa bersih dari trauma psikologisnya begitu ya. Kemudian ada sesi mediasi keluarga. Sehingga ya ada saling memaafkan, ada kemudian konsisten untuk tidak mengulangi lagi, sadar dan kemudian membina keluarga yang lebih baik. Itu baru KDRT gitu ya. Belum jenis kekerasan yang lain ada banyak, kekerasan seksual juga ada gitu. Tahun 2024 aja kekerasan seksual itu ada lumayan banyak 340 menimpa perempuan dewasa maupun menimpa anak-anak maupun anak-anak itu laki-laki perempuan ya. Karena ada juga kekerasan seksual yang menimpa anak laki-laki juga ada gitu. Dan dari 340 itu kekerasan seksual terhadap anak tahun 2024 itu ada 204. Cukup banyak gitu. Laki-laki perempuan gitu. Jadi ya itu yang memang harus mendapatkan perhatian sangat besar. Ini Jogja yang istimewa loh. Yang katanya kita berbasiskan budaya. Kita akan menuju ke masyarakat yang berperadaban. Tapi kok masih terjadi kekerasan alias masih ada masyarakat kita itu yang menjadi pelaku kekerasan. Yang harusnya kan berbudaya, yang harusnya manusianya berperadaban. Kalau berperadaban, kalau berbudaya tentu tidak akan melakukan kekerasan. Fisik maupun psikis sekalipun gitu. Apalagi jenis kekerasan yang lain tadi. Ini ternyata nek dilihat itu sepele tapi fatal ya. Kamu merasa dimarahi kan Mas Ismi? Oh, kan merasa di ospek ini. Soalnya mengaruhi itu Mas. Padahal nek nanggon keluargaku setahu ki padu nggo meriah-meriah. Pitulasan nanggap order rakwat nanggap padu kan. Iki ternyata fatal ya. Iya benar Mas. Nah, ini mungkin kita perlu tahu juga kalau ini kan kalau di DIY seperti itu kalau studi apakah ada nih studi atau penelitian di dunia internasional apakah sama dan itu karena apa gitu. Nah kita ke Bu Ayu, monggo Bu Ayu silakan. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita ngomongin soal studi global ya dan juga kita tarik ke DIY, sebetulnya ada satu kesamaan ya. Jadi di tingkat global di mana ada kenyataan bahwa KDRT itu menjadi salah satu tempat di mana paling banyak terjadi kekerasan. Seperti itu, KDRT artinya pada ranah domestik gitu ya, jadi di ruang privat begitu. Artinya di rumah ya berarti ya, betul. dari satu keluarga ya. Itu dilakukan oleh orang dekatnya, orang terdekat ya, orang dari terdekat. korban begitu. Jadi itu ternyata juga terjadi di tingkat internasional, kemudian Indonesia sampai kepada DIY seperti itu. Kemarin riset menyatakan seperti itu, sehingga kita bisa ambil bahwa ternyata pelaku kekerasan berbasis gender ini atau kekerasan terhadap perempuan ini ternyata malah orang terdekat begitu. Kalau kita masuk di ranah keluarga berarti dia adalah suami, kemudian keluarga ya, orang tua misalnya seperti itu. Kalau misalnya dia masih belum menikah berarti pacarnya atau teman dekat begitu. Jadi itu menjadi satu kenyataan ya dalam riset yang ada begitu. Dan yang menjadi hal yang miris adalah ternyata masyarakat kita ini belum paham soal bentuk kekerasan terhadap gender itu sendiri atau gender based violence begitu. Jadi misalnya apakah dia mengalami kekerasan, apakah dia melakukan kekerasan, seperti itu tuh belum bisa membedakan sudah antara masuk ke ranah kekerasan atau belum gitu, betul. belum Jadi paham ya. artinya memang ini menjadi satu PR ya bagi kita seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita melihat gitu ya di tingkat global, kemudian kita angkat di DIY begitu, di mana di dalam studi yang ada juga bahwa ada kenyataan gitu ya bahwa selain kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk fisik gitu ya, yang sekarang terjadi adalah berbentuk psikis, di mana kalau KDRT fisik kan kita bisa dideteksi dengan adanya bukti fisik atau luka yang sifatnya bisa terlihat. Tetapi ternyata kalau yang terjadi itu seringkali berawal dari psikis. Nah gitu ya, psikis itu apa sih? Ya tadi misalnya
Ditahan dulu nih. kata-kata. Sabar, Ibu. Sabar, dirembuk. Ya, Tenang, masih Bu, sama ayo, Bu. masak manak tadi ya. Itu adalah seksis. Ini kalau ngelihat Mas Pur emang bawanya emang emosi terus ya. Saya itu bertermen yo emosi ora atuh piwilot jane. Ya, pemirsa tenangkan diri Anda. sabar. Tarik napas dulu, Ini pemirsa. studio memanas pemirsa. Inhale, exhale, tenang dulu. oke, Kita cool. jeda dulu ya, cooling down dulu Yes. ya. Boleh ambil minum dulu air dingin, kompres dulu juga Betul. boleh. Atau mungkin dikolah boleh ya. Cebur dulu surup Boleh, juga ya. boleh. Nanti kita kembali ya. Tentunya Ya. Mas Didi Arji, aspirasi rakyat Jogja Istimewa. istimewa.
ya pemirsa, semakin memanas tayangan kita di kesempatan kali ini. Masih bersama Isya Dewi dan Pur Segi Panjang di RJ Aspirasi Raya Jogja Istimewa. Wah, mah kok komandan upacara itu gede-gede. Aku gila, Nah, kilo pasir apa kilo batu atau? Nah, tahu ini ternyata luar biasa loh. Bu Ayu ini penerangannya berapi-api. Berapi-api. Mungkin sekolah dan sang masalah kita. Ya, sepertinya beliau ini kan karena melakukan riset ya. Jadi ketemu kasus yang ini. Wah, saya cerita, Bu nek nganu zaman dulu tuh nek wanita ini kasur, dapur, sumur tidak boleh seperti itu. nggak boleh pakai itu Mas. Kleru meneh atau Itu kepiye aku. Setiap segmen Mas. flare. tahu Mas. Ini kan tadi Bu Ayu ini lagi emosinya meninggi. Nek kita kekerasan. break kesuwen dhek engko menurun meneh. Iya. Ini mumpung agak tinggi-tinggi. Kita bikin meningkat tadi ya. Tadi kan kekerasan fisik kan bisa kelihatan ya. Fisiknya apa kudu nek biru erem. Diselentek, jewer. Terus sing sikis Kalau sing kepiye? psikis yang seperti apa? Bukan nggak kelihatan ini Bu Ayu. Ditokke masalah jenenge. Silahkan Bu, curhat aja Bu. Ya, oke. Jadi kenapa sih kemudian saya agak sedikit berapi-api karena memang banyak terjadi pada mahasiswa terutama gitu ya. Iya. Jadi misalnya mahasiswa yang ada di sekitar kita itu tidak bisa kita lihat dari luar, mereka baik-baik saja. Tiba-tiba hilang, mau skripsian hilang gitu ya. Nah, ternyata dia mengalami misalnya kekerasan berbasis gender. Biasanya teman dekat, kemudian bahkan keluarga terdekat seperti itu. Nah, tadi kembali soal macak masak manak tadi ya. Itu soal sesuatu yang menurut konsep gender ya, itu adalah sesuatu yang seksis. Pada akhirnya menimbulkan yang namanya kekerasan psikis. Gitu, merasa rendah gitu ya, perempuan merasa rendah gitu karena memang dalam konteks sosial masyarakat dan juga budaya di sekitar kita belum ada penghargaan terhadap pekerjaan domestik gitu. Nah, misalnya nih seorang laki-laki nih ya merasa rendah diri atau merasa hilang harkat martabatnya ketika dia nyuci piring. Nah, padahal kan enggak ya seperti itu. Nah, itu kan menjadi satu bukti bahwa pekerjaan domestik itu tidak dihargai di Indonesia seperti itu. Meskipun kita lihat dalam konteks global sudah mulai dihargai. Kalau mau digaji berapa nih ibu-ibu? Iya. Nah, lebih dari suaminya gajinya jelas itu. 24 jam. Oke, balik soal tadi ya. Jadi seksis. Jadi itu adalah kekerasan psikis. Bahkan sampai pada misalnya konteks sosiologis masyarakat kita gitu ya. Suami pengangguran ya, itu termasuk pada pelanggaran ya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang UU PKDRT. Itu masuk pada penelantaran rumah tangga dan juga kekerasan psikis begitu. Nah, pada akhirnya nanti itu tadi banyak kasus tiba-tiba nih, bukan tiba-tiba sebetulnya, numpuk nih dikatakan duit boy Bu, duit boy, nah, gitu ya. Padahal 10.000 nih ya di tangan istri yang tepat gitu. Nah, itu kan bahaya sekali seperti itu ya. Nah, kemudian pada akhirnya tiba-tiba ngajak anaknya bunuh diri gitu kan. Nah, misalnya dikasih racun lah dan seterusnya seperti itu nggih Bu. Ibu-ibu semuanya Bu Erlina dan juga Bu Bu Yuni seperti itu kenyataan yang ada gitu ya. Jadi memang hal-hal yang miris adalah kita itu ternyata tidak memahami bahwa kita itu sudah melakukan kekerasan dan menjadi korban kekerasan itu sendiri. Dan tadi sudah disampaikan Bu Erlina bahwa jenis-jenis dan bentuk kekerasan itu banyak banget begitu ya. Mulai dari misalnya kekerasan berbasis gender, fisik, psikis, seksual gitu ya. Dan lain sebagainya begitu. Dan sekarang kalau kita lihat gitu ya, kalau terutama ya tadi masalah yang dialami anak muda zaman sekarang adalah di ranah privat ya, terutama hubungan dan relasi misalnya berpacaran, berteman gitu ya. Sepertinya di data dari Bu Erlina tadi juga sudah menyatakan bahwa tingkat kekerasan berbasis gender di Kabupaten Sleman ini sangat tinggi begitu. Sleman terutama gitu ya. Karena memang Sleman ini memang letaknya banyak kampus di sana, ya kan? Banyak kampus di sana seperti itu. Dan itu mengarah pada kekerasan berbasis gender online. Sudah mengarah ke sana karena kita masuk pada era society 5.0 begitu. Apa itu? Misalnya nih mengancam dengan menyebarkan foto-foto tertentu nih. Ini biasanya ngoten niku Bu. Betul. Nah, ya. Anda pelaku. Seperti itu. Anda apa minta?
papat lah atau apalah ya seperti itu. Dan kadang itu ya karena mungkin jiwanya masih labil dan segala macam ya kayak gitu dikasih misalnya gitu ya. Tapi kemudian ketika bermasalah itu akan disebarluaskan dan seterusnya gitu Kalau ya. kamu nggak ngirim Betul. pap, berarti kamu nggak sayang sama aku. Gitu kan biasanya alasannya. Nggak ngerti. Pada akhirnya korban malu dong. Iya, Ya, malu. Pada akhirnya tidak melapor begitu. Iya, Tapi yang menjadi satu catatan penting ya Bu Erlina dan juga Bu Yuni gitu ya. Ada dua kemungkinan kenapa sih kemudian kasus ini meningkat. Gitu. Ada kedua kemungkinan kenapa sih kasus kekerasan berbasis gender ini meningkat. Kenapa gitu. ini? Ada duanya. Maksudnya dua kemungkinan ini adalah bisa jadi nih memang kekerasannya meningkat gitu. Bisa jadi karena itu. Tapi bisa jadi karena kesadaran berbasis gendernya. Nah, berbasis gender Untuk speak meningkat up ya. nih. Jadi orang mulai berani speak Berani up. Nah, itu. menyampaikan, Jadi ya. itu yang mungkin perlu kita kaji bersama seperti itu dalam berbagai macam forum begitu. Ya. Gitu. Dan itu yang mungkin bisa kita coba cari dan diskusikan bersama seperti itu. Iya, ini berarti terutama dalam masa ini dari ada 10 hari aja Bu Erlina. 10 hari anti 10 hari ini. kekerasan ternyata. Ini kan upaya-upaya kan sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Jadi kolaborasi apa yang bisa dilakukan oleh ya lintas sektor termasuk dengan akademisi juga gitu. Kalau Bu Erlina dan juga Bu Yuni melihat ini apa yang bisa ditingkatkan lagi untuk kolaborasi. Ke Bu Erlina dulu monggo. Kalau kaitannya dengan perguruan tinggi, terutama sejak munculnya atau disahkannya Permendikbud terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, itu kemudian masing-masing perguruan tinggi itu wajib membentuk satgas PPKPT ya, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Nah, pembentukan satgas ini juga terkoneksi dengan kami. Artinya, ketika ada kasus kekerasan yang ada di perguruan tinggi yang tidak bisa diselesaikan oleh perguruan tinggi atau oleh satgasnya masing-masing itu tadi, bisa dirujuk kepada kami. Atau kami dilibatkan di dalam penanganan kasusnya yang di perguruan tinggi tadi, yang melibatkan sivitasnya gitu ya, artinya semua yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Kalau yang di sekolah seperti tadi, oleh tim PPK-nya sekolah. Nah, ini bagus, artinya kesadaran untuk mengenali, seperti dikatakan Bu Ayu tadi, mengenali jenis-jenis kekerasan. Ini kekerasan berbasis gender atau bukan, dan sebagainya. Ini termasuk jenis kekerasan atau bukan dan sebagainya, itu kemudian meningkat. Plus kemudian makin banyak yang paham untuk mengadukan kemana, atau memperdekat layanan. Jadi adanya Satgas PPKPT tadi, adanya tim PPK di sekolah, itu kan memperdekat layanan. Sehingga kemudian korban atau orang yang tahu adanya korban tadi, itu lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang untuk mengadukan kasusnya gitu. Dan kemudian meskipun kemudian juga ada mekanisme rujukan-rujukan tadi yang kami seringkali dilibatkan. Artinya apa yang disampaikan Bu Ayu tadi, bahwa peningkatan jumlah data angka kekerasan ini itu juga terpengaruh juga dengan makin dekatnya layanan-layanan tadi, makin mudahnya mengakses layanan, makin juga percaya bahwa layanan-layanan itu benar-benar membantu sampai purna gitu ya, sampai paripurna gitu terhadap korban, dan kemudian membuat efek jera juga terhadap pelaku tadi. Sehingga dengan makin percayanya masyarakat, apalagi korban gitu terhadap layanan ini, maka makin mengadu, makin gampang, makin mudah, makin percaya untuk mengadukan pada layanan. Dan masyarakat yang tahu juga kemudian dengan begitu makin percaya juga untuk menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, kemudian apa yang dialami gitu ke layanan-layanan pengaduan ini. Jadi meskipun angkanya meningkat gitu, itu kami juga termasuk meskipun itu angka kekerasan yang meningkat, tetapi kami lebih suka sedemikian begitu karena ini juga menunjukkan bahwa masyarakat sudah makin sadar untuk mengakses layanan-layanan ini. Nah, nanti kami sangat berharap setelah ini era kesadaran ini itu kemudian tercapai, nanti angka akan menurun gitu. Senyampang juga dengan kami intens sekali untuk melakukan program kegiatan bersama dengan seluruh tim Forum Perlindungan Korban Kekerasan tadi, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan lebih baik lagi. Iya, betul. Ini kalau Bu Yuni, selain kolaborasi kan perlu juga ada pengawasan dari implementasi program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya Ibu ya. Tapi itu seperti apa itu Ibu? Ya kalau kita kan salah satu ketugasan DPR itu kan membuat peraturan daerah. Ya. Jadi kalau kami berpikir
bahwa sebetulnya kalau masalah peraturan daerah itu sudah cukup. Hanya kemudian bagaimana mengimplementasikan peraturan daerah ini sehingga masyarakat memahami. Oh, ini toh yang namanya kekerasan. Misalnya memanggil atau terbiasa dengan misuh begitu ya. Nah, itu juga kekerasan. Kan kalau lagi mangkel gitu kan kadang nggak sengaja misuh begitu. Itu padahal juga kita melakukan kekerasan. Artinya ya catcalling itu kan juga bagian dari pelecehan ya, kekerasan sebetulnya. Nah, kalau kami melihat begitu ya, aturan sebetulnya sudah cukup, hanya kemudian implementasinya seperti apa. Kemudian juga misalnya kami sebetulnya sangat mendukung waktu itu Menteri Pendidikan begitu ya, membuat permen ya berkaitan dengan kekerasan seksual yang ada di kampus. Itu ada sanksinya. Kemudian juga misalnya ada untuk rehabilitasi yang dilakukan terhadap korban. Itu juga mereka lakukan. Nah, kemudian yang sebetulnya juga kami harapkan adalah setiap tahun kita ini kan didatangin banyak anak-anak dari berbagai daerah. Nah, pasti juga dengan pengetahuan yang terbatas berkaitan dengan masalah kekerasan itu tadi. Ketika pacaran ternyata kemudian mereka mendapatkan ya dicubit lah, dipukul begitu ya. Tapi kemudian mungkin karena pengetahuannya masih terbatas, ini tadi yang kemudian juga mereka tidak melaporkan. Karena mungkin juga ada keterbatasan informasi. Kalau baru datang itu kan seringkali mereka nggak paham ya. Dan di Jogja ini ada jauh dari orang tua juga ya, jauh dari orang tua. Maka kemudian juga ketergantungan terhadap pasangan ini menjadi tinggi begitu. Kami juga menemukan misalnya ada satu kampus begitu. Bu Yuni, non sewu. Ini Ibu ini menemukan sesuatu yang menarik. Tapi kita udah harus jeda dulu Mas. Ngapunten loh Nanti dilanjutkan lagi. Selalu begitu. Bu Yuni, pokoknya emosinya ditahan. Frekuensinya nanti harus sama ya. Ayo gimana ya Mas yo? Ora apa ya. Tapi nek rane acaranya ade rawani to. Angkat ini. Bu, ketemu beliau susah kalau seperti ini. Kita jeda dulu ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana. Kita mendatangkan beliau bertiga ini susah banget kok Anda mau kemana-mana itu. Oh jangan, tetap di Arji, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Udah di manis-manis skill ini kita berdua loh. Pose loh ini. Untuk menyapa pemirsa yang masih setia di Arji, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Mas, aku punya tips. Apa? Jadi Mas Por sekarang tuh biasakan kalau pas ngobrol sama istri, lebih banyak gunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau emosi kan, wajahmu. Jangan bahasa Jawa apa Mas? Gini, Raina. Kan Raina toh. Makanya saya punya metode dalam keluarga. Tadi kan nek misuh itu termasuk pelecehan, toh. Nah itu makanya nek saya padu misuh itu misuhnya ora tak ganti sing jeneng-jeneng sing elek-elek, tak ganti nama-nama buah. Dasar istri anggur hijau. Malah ger-geran ya. Kamu pepaya bang. Suami koyo pace. Kan di depan anak terlihat kok iki bapak ibuku ngapalke jeneng buah-buahan. Piye nek metode ngono ya isih kleru lah. Ayo, ra komen gayeng to nek nggonmu sing penting gayeng to Mas. Nah, kembali tadi tuh Bu Yuni ada sesuatu yang ditemukan Mas. Nggih. Apa ini Bu? Ibu lanjut nggih Bu. Iya. Monggo. Aku ra penak lho Sampai lupa. Apa Bu ada temuan apa? Jadi kan kita kan mungkin setahun yang lalu ya kita menemukan misalnya pacaran begitu. Ketika mau diputus, ternyata yang cowok nggak terima ini. Nah, terus ternyata itu disiram pakai air keras yang perempuan. Ini banyak terjadi loh ya. Betul. Sehingga memang kalau hubungan yang tidak setara, ya pasti akan muncul kekerasan itu tadi. Makanya hubungan itu harus setara, harus adil. Adil ya.
Nah, kalau kemudian hubungannya setara, maka kemudian tidak akan misalnya, kamu ini isone mau tuku make up begitu, ya kan? Nggih. Sering itu muncul ya Mas ya dirimu ya Mas ya. Enggak ya. Nah, Saya sabar ya Mas, sabar ya Mas. dasar ini istrinya cuma bisa beli make up gitu kan. Padahal kalau suami itu ngelihat istri cantik lah ya seneng gitu kan. Seneng, nggih. Kita juga ngelihat suami itu yang bersih begitu ya, rapi gitu kan juga seneng begitu. Nah, sehingga kalau kemudian wah itu kok rasanya jadi beban, maka sebetulnya masyarakat yang sekarang ini lebih terbuka masyarakat kita ini. Kalau kita ya melihat di lingkungan kita, pencari nafkah utama itu belum tentu pasti suami. Nah, banyak yang istri begitu. Bahwa kemudian misalnya nanti pencari nafkah utamanya itu adalah istri, ya kalau suami misalnya nanti masak di rumah ya nggak apa-apa gitu loh. Yeah. Tapi kan masyarakat kita juga masih belum belum rela ya kayaknya ya. Suami ki yo kudu golek gawean begitu. Nggak boleh misalnya suami kok dadak ngasuh anak begitu. Umbah-umbah. Kan ada ternak Antar anak, antar istri. ternak teri gitu ya. Itu kayak semacam pelecehan begitu ya. Padahal sebetulnya ya biasa saja begitu. Itu kalau laki-laki bisa melakukan itu, kemudian ada misalnya pergantian peran ya nggak apa-apa. Itu jadi bapak rumah tangga, istrinya yang cari uang begitu. Nah, tapi sama-sama punya kewajiban dan tanggung jawab gitu ya Bu ya. Ya. Tapi kan yang terjadi di masyarakat kita ini sudah jadi pencari nafkah utama, sampai di rumah masih harus masak, ngopeni anak gitu kan. Nah, itu yang menjadi tidak adil. Nah, kalau memang kita bersepakat bahwa itu menjadi keluarga yang setara, ya artinya pekerjaan rumah tangga harusnya diselesaikan oleh suami. Kalau sekarang sepertinya lebih terbuka begitu. Ya. Dan keluarga sekarang ini kan keluarga inti ya. Kalau dulu itu kan keluarga besar begitu, ada bule, Pak Le begitu, Pak D begitu. Kalau sekarang keluarga kecilnya artinya sebetulnya lebih mudah mengatur begitu, berbagi peran begitu. Asal kemudian memang keluarga bersepakat loh ya. Jadi misalnya ya mertua jangan ikut campur begitu, ibu juga ibu kita, orang tua kita juga nggak ikut campur. Ini untuk menjadi apa? Biar untuk tidak menimbulkan kekerasan itu tadi terhadap baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya kan ada kemarin yang polisi di Jawa Timur itu ya, suami istri polisi kan, ketika kemudian gaji suaminya untuk judul semua kan itu ngamuk itu istrinya. Karena apa? Dia punya beban harus menghidupi 2 anak kembarnya itu tadi. Sehingga kemudian melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Nah, yang seperti itu bisa terjadi karena apa? Kita terbiasa diam. Ya, kalau Bu Erlina tadi menyarankan untuk ada konseling begitu. Nah, itu pentingnya konseling yang seperti itu. Jadi kalau untuk warga masyarakat misalnya kalau sudah sampai pada kita sudah marah betul begitu ya, lebih baik konseling. Jadi jangan diam. Begitu. Nah, kami juga mengapresiasi misalnya di Sleman itu di setiap puskesmas itu sudah ada psikolog. Psikolog yang ya untuk bisa konseling sebetulnya untuk anak muda maupun untuk ibu-ibu yang kalau ya puskesmas itu kalau punya BPJS kan gratis, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar ya agar kita ini menjadi kalau memang tidak bisa menahan diri lagi ya kita ungkapkan apa permasalahan kita begitu. Ya. Kalau dipendam terus meledak bahaya. Makanya kalau istri saya tuh sering minta perhiasan, sama diam langsung. Karena diam itu adalah emas. Aku dolen aku. Gak usah belikan emas. Gimana sih? Bener aku ki. Bu Erlina gemes loh. Gimana Bu, mau dibawa pulang nih Bu? Boleh Bu ini. Menu-menu studio soalnya Bu ini. Nah, nih Mas, katanya kamu biar senangnya nonton dangdut. Nah, bojo saya itu penyanyi dangdut gitu. Bojo saya penyanyi dangdut. Nah, kadang kan karena profesi toh Bu, nganu misalnya
ada insiden seperti itu piye, kadang nih wah aku resiko pekerjaan dan lain sebagainya. Nah itu jangan lagi sampai sebatas seperti apa atau Bu konsekuensinya atau mungkin pemaafannya ini tidak boleh melebihi ini misalnya disawer ning rong rangkul misalnya kan ngoten niku. Kula ya meneng bae bojo kula dirangkul. Sawerannya piro? Wes ngecek Satu tau soalnya. mau. Berarti tergantung warna sawerannya. Lah iya. Gimana tuh Mas Pur? Ini gimana nih Bu Erlina kalau seperti case yang Ya, tadi ceritakan Mas Pur? kalau di dalam dunia entertainment ya gitu. Memang itu dalam rangka juga untuk mencari nafkah atau mencari uang, itu penghasilan juga. Tetapi memang seyogianya dalam batas-batas kewajaran yang bisa diterima oleh warga masyarakat secara normal gitu ya. Sehingga attitude itu kan penting, perilaku itu penting supaya tidak memancing. Memancing orang melakukan kekerasan terhadap kita, itu penting. Tetapi juga orang tidak boleh melakukan kekerasan hanya karena sesuatu, misalnya karena cara berpakaian, cara apapun begitu ya. Itu tetap tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan kekerasan. Harus ada pengendalian diri yang kuat gitu. Tidak semakin mendekat tapi menjauhlah gitu ya. Nggak usah memandang tapi menolehlah gitu. Eman-eman Bu. Seperti itu. Jadi tidak memancing tapi juga tidak boleh melakukan kekerasan siapapun. Itu penting. Nah, tadi yang disampaikan Bu Yuni itu juga penting, konseling ya. Dan Pemda pun sudah menyiapkan fasilitasi konseling baik online maupun offline. Online juga tersedia Online juga tersedia, namanya T-Saga. T-Saga DIY, nanti googling ya. Ada nomornya dan sebagainya, ada medsosnya semuanya lengkap. T-Saga DIY, itu yang online. Itu 24 jam, 7 hari seminggu, nggak ada liburnya gitu. Silakan untuk konseling di situ. Kalau memang belum mau ketemu offline gitu ya. Nanti akan dipandu, akan dikonselingi. Kalau mau sekedar curhat tok gitu pun nggak apa-apa, nanti akan didengarkan gitu. Tidak mau menyampaikan identitas juga boleh, nggak apa-apa gitu. Nanti akan tetap dilayani gitu. Karena memang kadang-kala kan karena malu, karena takut dan sebagainya tadi gitu. Seringkali juga ada kasus-kasus yang mengaksesnya itu tengah malam dini hari karena nggak bisa tidur, karena depresi dan sebagainya gitu. Bahkan ada yang sudah berniat untuk bunuh diri, ada keinginan bunuh diri, itu mengakses ke T-Saga tadi, maka kemudian akan didekati, diajak ngobrol dan sebagainya sehingga kemudian mengurungkan niatnya dan kemudian selanjutnya mau ketemu offline karena yang seperti itu harus dibantu oleh psikolog, bahkan bila diperlukan psikiater gitu ya, sehingga kemudian ketika sudah mau ketemu offline tadi maka akan dipandu di macam-macam. Nah yang offline tadi namanya Puspaga. Puspaga ada di DIY maupun di kabupaten kota semua ada. Tinggal googling aja yang terdekat, nanti kalau Sleman ya Puspaga Sleman, Bantul juga demikian, Kulon Progo, Gunung Kidul ada semua. Jadi kami harapkan seperti itu, jangan dipendam masalahnya karena kemudian bisa meledak, bisa makin berat dan mempengaruhi hidup juga dan berpengaruh terhadap orang lain gitu ya. Jadi kalau namanya orang sakit psikologis gitu ya kan biasanya kemudian temperamen, gampang emosi dan sebagainya. Nanti di jalan kesenggol dikit udah bacok misalnya, atau antri di lampu merah pun kemudian berkeberatan, wis ngunek-ngunek ke orang gitu. Atau begitu lampu hijau langsung tin gitu, emosi. Ya, itu orang-orang yang memiliki persoalan psikologis. Nah, silahkan itu mendapatkan bantuan tadi. Kalau nggak mau mengakses yang berbayar, ya silahkan untuk mengakses yang fasilitasi Pemda yang gratis tadi. Ya, itu penting sekali. Karena orang dengan persoalan psikologis itu punya kecenderungan menjadi pelaku kekerasan. Ya, betul. Nah, itu. Ya kan nggak baik-baik aja kan, gampang emosi dan sebagainya tadi kan. Sehingga kemudian gampang sekali melakukan kekerasan, baik fisik maupun psikis maupun lain-lainnya. Iya. Oke, baik. Saya ke Bu Ayu. Kalau melanjutkan yang disampaikan Bu Erlina ini ya Bu Ayu ya. Ini kan orang terdekat itu menjadi sasaran utama. Betul. Yang sering jadi emosian tinggi. Ya udah kemana? Pelampiasannya orang terdekat. Ke Mas Pur, aku ke Mas Pur misalnya gitu. Atau Mas Pur ke istri dan sebagainya. Ini kalau kita lihat berita-berita sekarang di sosial media itu kan banyak banget kasus-kasus kekerasan gender pada perempuan dan juga anak ya. Belum lama kasusnya Kevin juga itu Ibu. Itu kan juga membuat kita jadi serba salah, membebaskan anak berekspresi, pergi ke masjid aja jadi pengennya nemenin terus dan sebagainya. Ini kalau dari Ibu melihat ada upaya apa nih? Adakah sudah dilakukankah riset sehingga mungkin ditemukan harusnya ada langkah seperti ini yang akan dilakukan bersama ngaten Bu? Oke, baik. Untuk
merespon itu, jadi ada beberapa usulan ya, rekomendasi riset ya dari yang saya lihat gitu ya, bahwa memang budaya patriarkis yang memang ada di masyarakat itu memang harus kita kikis gitu perlahan, karena kan namanya budaya patriarkis ini kan budaya yang sudah sangat istilahnya alam bawah sadar kita pun gitu ya, bahkan perempuan sekalipun itu kita sudah terpengaruh akan itu begitu ya. Jadi patriarkis itu artinya adalah sistem sosial masyarakat yang memang menindas ya perempuan seperti itu, dan itu harus kita kikis gitu. Yang pertama usulan riset, rekomendasi risetnya seperti itu. Jadi memang kita kikis perlahan dengan apa? Dengan tadi sepakat dengan Bu Yuni dan juga Bu Erlina tentang ada pembagian peran yang dinamis saja begitu. Jadi tidak harus selalu misalnya pencari nafkah itu bapak banget gitu ya. Kemudian istri harus seperti ini ya. Jadi itu saya rasa di dalam rumah tangga itu akan tidak sehat, karena kan kita tidak tahu ya apa yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat. Misalnya banyak job yang diperuntukkan untuk perempuan misalnya, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi dinamis saja begitu ya untuk pembagian peran. Selagi itu komunikatif, kemudian ada kesalingan gitu ya, itu menjadi salah satu tawaran gitu. Jadi tidak sekaku itu. Saya rasa etika agama, budaya juga tidak akan melarang hal itu begitu ya, karena kan bentuk nafkah gitu ya, itu kan juga multi tafsir begitu ya. Jadi tidak harus selalu misalnya dalam arti uang saja begitu ya. Jadi misalnya nih kita perempuan gitu ya bekerja gitu, kemudian laki-lakinya misalnya bukan membantu ya, mengerjakan hal yang domestik gitu ya. Kita ya wah ini adalah bentuk nafkah yang tidak terkira gitu ya. Jadi seperti itu. Saya kira pembagian peran yang komunikatif, pengambilan keputusan bersama, misalnya anak mau sekolah di mana dan seterusnya, itu harus lebih dinamis dan ada kesalingan sehingga setara gitu. Kemudian tadi misalnya ada satu temuan gitu ya, bahwa dari Bu Yuni gitu ya, bagaimana kemudian di aspek pendidikan itu memang menjadi satu hal yang penting. Misalnya di UNY sendiri, kebetulan Bu Yuni di UNY sudah ada Satgas PPKS yang kebetulan saya juga ikut dalam beberapa program yang dilakukan begitu ya. Tetapi mungkin yang perlu lebih disinergikan adalah ada integrasi kurikulum ya di setiap jenjang pendidikan sesuai dengan perkembangan usia begitu. Jadi misalnya nih di TK nih kekerasan berbasis gendernya gitu ya, atau gender inklusifnya itu apa sih gitu ya. Misalnya nih mengenalkan batasan tubuh mana yang boleh dan tidak boleh dipegang gitu ya, itu di PAUD seperti itu. Betul. Sampai perguruan tinggi itu ada seperti itu gitu ya. Jadi ada integrasi kurikulum. Misalnya nih kalau di tempat saya kebetulan saya mengampu media dan gender gitu ya. Bagaimana kemudian di dalam pembahasan yang saya sampaikan ya kaitannya dengan kesadaran berbasis gender inklusif itu harus ada begitu ya. Dan itu tadi menyadari bentuk-bentuk kekerasan begitu ya, itu harus ada dari sejak lembaga pendidikan paling dini sampai pada paling tinggi begitu, dan itu di tingkat formal dan non formal jelas begitu. Jadi non formal pun juga harus harus ada sinergi ya dari pemerintah dan seluruh pihak, saya rasa seperti itu. Baik, ditahan dulu Bu Yuni, Bu Erlina dan juga Bu Ayu. Kita masih ada satu segmen lagi, satu segmen terakhir juga ini ya. Gongnya ya. Mas Pur masih sabar? Saya sabar. Sebagai tempat yang salah terus ya Mas. Ini saya sabar. Tenang ya, ingat ya wajahmu ya kan. Terima kasih. Your eyes. Yes. Jangan diganti ke bahasa Smile. ya. Smile Marzuki. Kita kembali lagi usai jeda pemirsa, masih di Arci, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa.
Nah, gantian Mas Fer yang buka, Mas. Oke. Untuk pemirsa yang masih tetap stay tune barengan kita tentunya di Hai, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Wis tak bagus-bagus kayak Bagus lagu, banget Mas tenang. suaranya. Tapi Lah, kalau dengan iya. tema ini menarik banget ya Mas ya. Menarik. Iki Aku kalah terus. langsung berbes minggu. Tantangan satu soalnya. Tapi ya meneng kleru, nyuarane kleru. Kleru. Apa meneh aku nganti dengan tindakan sing fisik kleru meneh. Cerita pengalaman nonton dangdut wae kleru atau Mas? Nganggur kleru. Kepiye iki sak oba-oba. Minum kleru. dulu, Mas. Nanti. Biar tenang, Ini kan? genteng kok kon minum. Oh ini. Lah, Apalagi iya. kan yang kasus-kasus yang online itu juga banyak banget Mas. Ya, iya. Yang itu loh, yang atlet bola itu. Atlet bola itu yang mau di nganu toh pakai agent mau main di mana itu ternyata dijual itu masak. Untung Mas pernah main bola ya Mas ya. Aku nek didol ya masake sing nuku mangan kokeh kok ya. Makanya buatan Mata sios kula mawon. balik kemawon niki ra produktif blas. Jelek, Nah, ngerepotin nih. ngerepotin. Nah ini kalau terkait yang kekerasan yang online kasus-kasus ini gimana Bu Erlina? Ya ini kecenderungan meningkat ya, karena semakin intensifnya kita mengakses media-media sosial Ya, tadi, betul. seringkali tidak dibarengi dengan edukasi untuk bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak, secara baik begitu, apalagi anak-anak gitu ya. Yang paling gres gitu, berita yang sangat viral nasional kan kemarin yang anak SMA yang mengebom sekolahnya itu ya. Iya. Ya itu juga ada pengaruh dari dia ikut di grup-grupnya di dalam media sosial tadi yang kemudian memberikan pembelajaran gitu terkait dengan kriminalitas, kekerasan dan sebagainya sampai dia belajar bagaimana merakit dan sebagainya itu tadi dan melakukan ada dorongan-dorongan dari sekelompok orang begitu ya untuk kemudian mencoba melakukan gitu. Nah, meskipun si anak juga kemudian dikatakan sebagai korban bullying, itu juga bahayanya bullying ya, karena kemudian bisa berakibat banyak gitu. Anak-anak yang tertekan, depresi, menarik diri dari lingkungan, tidak bersosialisasi dengan temannya, kesendiriannya, kemudian mengakibatkan untuk cenderung mengakses pada konten-konten di media sosial yang memberikan kenyamanan bagi dia. Dan ternyata yang diakses mungkin memberikan dorongan untuk berlaku negatif. Itu dampak dari kekerasan, bullying tadi gitu ya. Tetapi juga ada banyak kasus trafficking atau perdagangan manusia yang berawal dari akses di media sosial tadi melalui Facebook, Instagram dan sebagainya yang kemudian berujung pada penipuan atau menyalurkan tenaga kerja secara ilegal atau non prosedural tadi sehingga kemudian berdampak pada menjadi korban trafficking tadi. Nah, beberapa kasus yang kami tangani juga ada di DIY ini, terjadi juga di DIY. Ada yang terselamatkan, tidak jadi berangkat begitu karena sudah ketahuan dulu gitu. Kan kalau melalui Bandara YIA kita itu kan ada launch untuk PMI ya, untuk pekerja migran itu tadi. Sehingga kemudian dari petugas imigrasi ada kecurigaan, kemudian menyampaikan harus ke launch PMI tadi, maka kemudian dicek dokumen-dokumen dan sebagainya. Kemudian oh ternyata ini kecenderungan untuk menjadi korban trafficking karena dokumennya itu tidak memenuhi syarat untuk sebagai pekerja yang prosedural gitu. Artinya kemudian bisa menjadi korban trafficking kalau itu dijalani beneran gitu. Jadi itu terhindarkan. Tapi juga ada trafficking yang penjualan bayi misalnya ya. Terjadi di Jogja juga pernah. Mengakses melalui Facebook. Jadi ada penawaran melalui Facebook dan sebagainya. Nah, kemudian untungnya kemudian ada anggota kepolisian kita di DIY yang kemudian tahu ada informasi itu di media sosial kemudian dipancing untuk datang ke Jogja membawa bayi yang akan dijualnya itu dan kemudian ditangkap. Nah, walaupun itu bayi dari luar DIY gitu ya. Tapi ada juga kemungkinan kerentanan penjualan bayi seperti itu misalnya terjadi di layanan kesehatan kebidanan misalnya ketika ada perempuan yang melahirkan tetapi tidak ingin mengasuh bayinya, kemudian pergi meninggalkan bayinya dan kemudian dari layanan kesehatan itu kebingungan ini anaknya gimana, ada yang menawarkan diri untuk mengambil mengasuh begitu, itu juga ada kerentanan kalau itu diberikan begitu saja gitu dengan mengganti sejumlah uang untuk perawatan si bayi misalnya ya ketika ibunya melahirkan dan sebagainya tadi, itu juga termasuk trafficking. Sehingga kami juga memberikan sosialisasi edukasi kepada Ikatan Bidan untuk DIY sehingga supaya terhindarkan dari trafficking bayi seperti itu. Ketika ada bayi yang ditinggalkan di layanan kesehatan tadi, maka harus melaporkan kepada dinas sosial.
Dan kalau orang adopsi, orang tua manapun yang mau mengadopsi bayi itu harus secara legal melalui prosedur di dinas sosial juga. Itu yang masyarakat harus paham. Termasuk tadi di perguruan tinggi itu kami juga setiap tahun melakukan sosialisasi edukasi kepada Satgas PPKPT tadi di semua perguruan tinggi tadi. Kami undang setahun itu bisa beberapa kali karena seringkali berganti anggota dari Satgas PPKPT tadi sehingga kemudian harus refresh lagi, memberikan pengetahuan lagi. Demikian juga terhadap tim PPK yang di sekolah itu karena seringkali berganti orangnya begitu sehingga harus diberikan lagi edukasi lagi. Nah, kami juga memberikan materi, memberikan video-video, menyampaikan dan sebagainya kepada tim Satgas tadi maupun tim PPK sekolah tadi itu yang bisa diakses langsung untuk kemudian mereka memberikan sosialisasi kepada lingkungannya masing-masing. Itu sudah kami siapkan. Kami bekerja sama dengan LL Dikti, kami bekerja sama dengan Disdikpora begitu supaya ketika ada masa pengenalan kampus atau masa pengenalan sekolah gitu ya di setiap tahun ajaran ini sosialisasi edukasi anti kekerasan ataupun sekolah ramah anak, kampus ramah anak tadi itu kemudian bisa disampaikan kepada anak didik yang baru tadi. Itu penting karena Bu Yini tadi mengatakan juga menyampaikan setiap tahun kan berganti. Bahkan kalau perguruan tinggi itu banyak yang dari masyarakat luar daerah yang masuk ke Jogja. Jadi memang harus paham gitu bagaimana budaya Jogja, bagaimana harus menjadi anti kekerasan tadi, apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan ketika melihat kekerasan dan sebagainya. Bahkan kami melengkapi dengan buku saku. Yang di situ sudah ada semua. Kalau menjadi korban bagaimana, kalau melihat ada korban kekerasan bagaimana, nomor-nomor layanan yang bisa diakses apa saja dan sebagainya itu gampang kemudian dipelajari. Tetapi memang ada satu nomor layanan yang secara nasional ini sebagai nomor layanan anti kekerasan atau pengaduan kekerasan tadi 129. Itu harap dihafal oleh warga masyarakat se-DIY ini maupun ya luar DIY juga sama ya karena ini secara nasional. 129. Kalau nomor WA-nya tinggal nambahi 08111. Jadi 08111 129 129. Cukup gampang untuk diingat. Jadi kalau bisa nelpon kalau misalnya mendesak sekali untuk diselamatkan, telepon 129. Atau kalau Mas nggak memungkinkan untuk nelpon, WA tadi, untuk kemudian bisa segera dijangkau. Kami punya Satgas PPA yang bisa dengan cepat untuk kemudian menjangkau korban, begitu. Itu nomor itu berarti terkoneksinya nanti langsung ke pusat, nanti terkoneksi dari server pusat daerah. langsung ke daerah. Iya. Bebas pulsa itu, Bu? Bebas pulsa. Mau tengah malam, mau dini hari, itu bisa berlaku. Iya, itu sudah ada fasilitasi. Nah, iya. Mas Pur sama saya baru tahu ya Mas ya. Nah iya, nek nggak bebas pulsa itu repot loh. Iya, bebas Arep mau pulsa. ngadu dadak tetring kancane ya. Oh iya, dadak jaluk tethering karo pelakune malah konangan ada lapor kan. Cek ya lekas geseh ya. Ketularan Maksudnya soalnya memang itu ada aja. pengaduan biar masyarakat itu bisa speak up. Iya. Mas Pur sudah jelas semua atau masih ada yang bingung? Ayo nek saya ya jelas, sudah jelas, tapi kan memang istilahnya harus ada yang ditekankan di masyarakat seperti apa dan masyarakat sendiri ya harus ngimbangi. Ini sudah programnya bagus loh, masyarakat ya aktif gitu loh. Betul. Tadi yang disampaikan Bu Yuni maupun Bu Ayu tadi penting. Kekerasan dalam pacaran itu kan meningkat. Tahun lalu 2024 aja ada 93 kasus yang kami tangani. Semester 1 2025 itu ada 39 kasus kekerasan dalam pacaran yang kami tangani begitu. Jadi Itu usia berapa Ibu? kalau yang pacaran Range memang lebih kiranya banyak yang mahasiswa dari usia 18 ke atas gitu ya. Tetapi juga ada yang pelajar juga ada gitu. Seringkali juga itu berujung pada pemaksaan seksual gitu ya. Jadi pacaran tapi kemudian ada pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, itu ada seperti itu. Jadi memang kalau kami selalu kampanyenya kalau untuk anak-anak ya supaya kita semua seluruh warga masyarakat tidak menormalisasi pacaran di usia anak. Supaya jangan menormalisasi pacaran di usia anak-anak jangan pacaran lah gitu. Karena ada banyak hal negatif dibandingkan yang positif. Kayaknya nggak ada positifnya deh. Banyak negatifnya gitu. Kemudian kalau yang sudah dewasa tadi di atas 18 tahun itu tetap harus berhati-hati. Meskipun usia sudah mahasiswa sekalipun gitu ya. Karena kan kita nggak tahu perilaku karakter seseorang begitu ya. Seringkali juga bisa berujung pada menjadi korban tadi.
Kemudian juga kalau di media sosial jangan gampang kenalan sama orang yang tidak kita ketahui. Betul. Dan jangan pernah membagikan foto yang tidak semestinya. Iya. Jangan pernah. Kepada siapapun, jangan pernah gitu. Meskipun dibujuk seperti apapun, jangan. Karena itu nanti bisa digunakan untuk mengancam, menekan, dan sebagainya. Oke, ini sudah ada himbauan loh ini dari Bu Erlina ya. Tindakannya harus preventif. Betul Kayak anakku sekali. itu kalau ke sekolah pakai lipstik nggak boleh. Saya kan lanang. Lah iya. Ngerti ya aku. Kenal kok lanang. Maaf ya Mas, keliru ya aku kudune. Kenapa Mas nggak boleh Mas? Bagus. Sabar ya Mas Pur ya. Iya. Ini tadi Bu Erlina sudah memberikan himbauan juga kepada masyarakat ya. Ini Bu Ayu ada yang mau ditambahkan sebelum nanti Iya. ditutup Bu Yuni? Monggo Oh silakan. iya. Upaya edukasi itu preventif ya. Jadi dalam setiap jenjang pendidikan tadi sudah preventif. Kemudian kalau dari Bu Yuni dan juga Bu Erlina tentu bagaimana penanganan dan juga tentu pemulihan atas korban ya. kekerasan itu menjadi satu hal yang tentunya membutuhkan sinergitas seluruh pihak gitu, tidak bisa hanya salah satu saja gitu ya, termasuk tentu sebagai akademisi dan juga perguruan tinggi saya rasa pasti akan sangat dengan terbuka lebar untuk kita mengadakan diskusi bersama bagaimana kemudian memecahkan masalah yang ada seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Bu Yuni, monggo Ibu sekalian himbauan juga kepada pemirsa Arji. Ya, terima kasih Mbak Isya. Jadi kalau kita hari ini merayakan atau memperingati begitu ya Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, artinya itu memang banyak kejadian di masyarakat sehingga kami berharap begitu warga masyarakat ini banyak mencari informasi berkaitan dengan kalau anak-anak muda masalah pacaran. Pacaran itu pacaran sehat saja begitu, jangan pacaran yang kebablasan begitu ya. Yang kedua itu juga kami berharap anak-anak muda, kaum ibu-ibu begitu juga banyak mencari informasi di Google begitu ya, fasilitas apa yang dimiliki. Misalnya tadi disampaikan Bu Erlina di kabupaten maupun di provinsi ini tersedia untuk hotline ya. Artinya ada untuk kalau konseling itu ada diberikan secara online ataupun kalau siap juga offline. Sehingga memang akan banyak informasi diperoleh dan itu menjadi penting. Untuk anak-anak muda misalnya apa saja sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena seringkali kan karena jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, ini mereka hanya bisa meraba-raba. Ya, apalagi misalnya baru pertama kali pacaran begitu, artinya kita juga harus berjaga. Kalau kemudian pacaran itu apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya masalah pernikahan dini, kehamilan dini begitu dan lain-lain. Iya, pokoknya semuanya tuh harus peduli dengan sekitarnya. Menjaga. Saling jaga, Mas. Betul, berani menolak. Tadi ojo diancam, kita putus kalau kamu nggak gini. Jangan seperti itu, menjaga sampai dengan halal. Kita putus, yes, aku udah ada calon yang lain. Harus gitu dong, ya kan? Kita punya kompetensi ya, kita cari calon-calon yang kompeten juga. Nah, kadang seperti cewek-cewek itu yang deket sama saya kan memanfaatkan kegantengan. Allah. Jadi pemirsa kalau ketemu sama Mas Pur langsung telepon 129 ya. Kenapa? Ya ben aman daripada gimana-gimana. Nah, iya, tapi sudah jelas matur nuwun ini informasinya luar biasa loh ini. Matur nuwun sangat Bu Yuni, Bu Erlina, Bu Ayu juga. Kita sama-sama menjaga biar semua ini bisa berdinamika, aman, nyaman, rano sih ngerasa ini lebih rendah, ini lebih tinggi, kan bareng-bareng. Saling memahami, saling mengisi. Iya. Mas Pur jangan lupa ngisi. Saya tak nggo jajan-jajan ya toh. Katanya kakak yang baik. Udah bayar kos lah bulan ini. Nanti jangan lupa ya, nanti stop kekerasan. Stop kekerasan ya pokoknya pemirsa ya. Udah kita pamit dulu dari Arji kali ini. Kita ketemu lagi di bahasan berikutnya. Tentunya di Arji, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Stop kekerasan.